Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Nugronawan. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban yang saya kumpulkan pada post-test praktikum sistem profesor. Pertama, sebutkan dan jelaskan perbedaan fungsi antara instruksi set B, CLR, dan move dalam mengontrol LED. Di sini set B digunakan untuk mengatur register atau port dengan memberikan nilai satu atau menyalakan salah satu register atau port. Sebagai contoh untuk menyalakan LED. Kemudian untuk clear atau clear bit itu instruksi ini digunakan untuk menghapus dan mengatur register atau port untuk memberikan nilai 0 pada satu register dan port. Nah, di sini juga untuk mematikan LED seperti itu. Kemudian move ini digunakan untuk memindahkan data dari satu register ke lokasi lain, misalnya ke memori atau ke register lain. Kemudian oke, untuk nomor 2, berdasarkan ukuran berikut berapa lama kedelai dihasilkan. Di sini terdapat dua looping, looping bagian dalam dan bagian luar, di mana untuk bagian dalam terdapat 225 kali looping. Kemudian di loopingkan kembali pada looping luar itu sebanyak 250 kali. Kemudian didapatkan total looping yaitu sebanyak 128.298 siklus. Nantinya kita andaikan atau kita asumsikan bahwa sistem clock yang digunakan itu 12 MHz. Nantinya waktu yang dihasilkan tuh banyak siklus dibagi dengan 12 juta MHz ini menghasilkan output 10,687 milisekon. Seperti itu. Kemudian nomor 3, mengapa perlu dilakukan pull up resistor pada saat persebatan ini biasa digunakan untuk solusi dari adanya mencegah kondisi floating itu nantinya kondisi tersebut dapat menjadikan pin input ini tidak stabil, itu menggunakan nilai 0 dan 1. Kemudian yang ini programnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 4, tuliskan program melakukan urutan yang angka 0 sampai 9 bergantian pada display 7 segmen dengan jeda 1 detik. Di sini kita asumsikan bahwasanya ini clocknya itu 1 MHz ya. Di sini untuk men-setting delaynya itu ada di bagian sini. Pada di bagian 250 ini, dimana 250 ini jika dikali totalnya itu 1250 itu nantinya menghasilkan 1 detik sekian gitu, ada sisanya. Kemudian ini untuk apa ya, konfigurasi untuk menghasilkan display angka 0 sampai 9 seperti itu. Kemudian nomor 5, menjelaskan peran IC 74LS138. Ini bisa digunakan untuk 7 segment sebagai multiplexer. Nantinya terdapat 3 port yang di inisiasi nilainya ketika 000 maka tersebut menyalakan display 0. Begitu seterusnya hingga 11 untuk menyalakan display tadi yang ke 8 seperti itu. Kemudian lanjut, bagaimana proses scanning? Proses scanning ini dari keypad ini terdapat row dan kolom, di mana masing-masing terdapat 4 pin, yaitu R1 sampai R4, C1 sampai C4. Di mana untuk misal contoh pada key 1, maka input yang diterima oleh sistem itu dari R1 dan C1 begitu. Di mana scanning ini ketika tidak ada inputan, semua pinnya itu bernilai satu-satu semua. Ketika terdapat inputan maka input tersebut akan dia memiliki nilai 0. Nantinya dideteksi oleh sistem dan dia mengindikasikan bahwa di titik tersebut sedang masuk inputnya itu. Kemudian lanjut nomor 7, berikan contoh menggunakan timer 0 untuk menghasilkan sinyal periode 2 detik, di mana 1 detik itu on dan 1 detik itu off. Di sini terdapat codingan, tapi sini saya lebih menjelaskan ke komputasinya. Di perhitungan pada nilai T high 0 dan T low 0. Di sini untuk preset nilainya tuh didapatkan dari 16 bit kan, karena T0 sehingga nilainya tuh di sini ditetapkan nilai desimalnya tuh 65536. Jadi kita kurangkan dengan 1 detik itu berarti 1 mili 10.000. Nah, makanya 65536 ini dikurangin 10.000 hasilnya segini. Kita dikonversi ke hexadesimal itu 0,8. Jadi kita gunakan untuk sebagai T
hanya seperti itu, atau kebalikannya untuk sebagai TNO-nya. Lanjut, dengan begitu didapatkan output yaitu T low-nya 1 detik atau T off-nya 1 detik dan T high-nya 1 detik. Lanjut, sebutkan langkah-langkah untuk mengaktifkan menggunakan interrupt eksternal microcontroller 8051. Di sini ada beberapa untuk konfigurasi input interruptnya itu bisa ke port 3.2. Nah, di sini kita bisa mengset modenya itu. Kemudian cara mengaktifkannya di sini gunakan register IE atau interrupt enable untuk mengaktifkan interrupt eksternal. Misalnya ada X0, X1 dan EA. Kemudian bisa juga untuk interrupt service routine. Di sini biasa digunakan untuk mengenai aksi yang diinginkan ketika interrupt dipicu dan harus diakhiri dengan perintah red 1 untuk kembali ke eksekusi atau program utamanya. Jadi enable-nya tuh menghentikan atau mempause program. Nantinya bisa lanjut ke program utama. Kemudian lanjut ke nomor 9. Di sini membuat kalkulator. Caranya itu dengan mempersiapkan dulu sebagai operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita misalkan komponen yang digunakan kalkulator tersebut. Kemudian bagaimana untuk mengcoding seperti komponen canvas pada inputan dan display LCD sebagai outputnya untuk memunculkan nilainya dan hasilnya. Kemudian dipakai ada microcontroller AT89SX, kemudian socket IC-nya, terus crystal itu buat sebagai clocknya itu 12 MHz, kemudian pin header female male, kemudian ada PCB, kemudian terdapat juga keypadnya sebagai inputan, ada LED kristalnya juga, power supply, soket baterai, kapasitor, resistor, dan kabel jumper. Alat programnya itu mengatur konfigurasi awal port, register, dan perangkat peripheral. Kemudian input dari keypad 4 ini baik dari angka atau operator seperti kali, tambah, bagi, kurang. Kemudian memilih operasi yang diinginkan, masukkan operasi keduanya, kemudian melakukan operasi aritmatika dan output hasil pada display 7 segment dan mereset kalkulasi dengan memencet tombol reset atau menginputkan penghitungan baru. Kemudian nomor 10 ini kita membuat alat. Di sini alat saya itu penghitung tombol tekan dengan tampilan 7 segment. Dimana komponen yang diperlukan itu ada microcontroller AT89S, kemudian ada 7 segment, push button, resistor, LED 4 buah, kemudian decoder IC sebagai peran multiplexer, kemudian ada program MID dan program USB untuk menguploadnya. Kemudian di sini untuk alurnya itu mendeteksi perangkat kertas dulu seperti register segala macam, kemudian membaca port 2 ini dari keypad, kemudian ketika tombol ditekan maka menambahkan counter dan mengaktifkan LED juga sesuai dengan biner, kemudian memperbarui tampilan segmen dan mulai dari awal. Itu makasih.